Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar proteksi uang pendidikan. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Senior Vice President Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini ada pemirsa yang bertanya via email Pak, yang bernama Pak Silas. Nah, Pak Silas ini anaknya baru mulai kuliah. Dan kampusnya memberikan fasilitas berupa perlindungan asuransi untuk uang kuliah. Nah, apa maksud fasilitas ini? Bedanya apa dengan asuransi pendidikan? Itu pertanyaan Pak Silas. Barangkali pertama Pak Norman, fasilitas apa sebetulnya yang diperoleh oleh Pak Silas ini Pak? Iya, jadi Pak Silas harusnya sangat bersyukur karena apabila satu kampus atau perguruan tinggi memberikan penawaran produk yang namanya perlindungan uang kuliah, artinya kampus tersebut sudah sangat peduli dengan kelangsungan pendidikan dari anak Pak Silas tadi. Ya, karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan orang tua, ya, maka perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan perguruan tinggi tadi akan melanjutkan biaya kuliah daripada anak Pak Silas tadi sampai selesai. Jadi hitung-hitung akan langsung dapat jaminan atau rasa aman bahwa anak itu dapat bersekolah atau berkuliah sampai selesai, tidak takut dengan adanya gangguan, dengan musibah yang terjadi. Oh, jadi anak usia sekolah juga bisa mendapatkan fasilitas ini ya Pak Norman? Bisa. Bahkan saya bisa katakan dari anak sekolah kita yang masih sangat dasar, misalnya sekolah dasar, sampai SMU, bahkan sampai perguruan tinggi bisa ditawarkan produk seperti ini. Iya, tapi kemudian bedanya apa? Karena kan kita selama ini mengenal yang namanya asuransi pendidikan ya Pak Norman. Ya, bedanya dengan ini? Nah, beda. Jadi sebenarnya bedanya produk asuransi atau perlindungan uang kuliah ini khusus hanya untuk uang kuliah. Jadi si anak atau si mahasiswa ini dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya bisa melanjutkan uang sekolah. Jadi kalau di dalam prinsip benefit yang diberikan atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dia melihat bahwa uang pertanggungan sampai selesai dari si mahasiswa ini, misalnya contoh di Jakarta seorang mahasiswa sekolah biaya perkuliahan sampai selesai 50 juta misalnya contoh. Maka uang pertanggungan 50 juta itu telah dihitung oleh perusahaan asuransi dan ditawarkan kepada pihak perguruan tinggi bahwa kalau sampai terjadi apa-apa maka perusahaan asuransi bekerja sama dengan perguruan tinggi tadi akan memberikan berapa sisa uang kuliah tadi. Jadi misalnya baru jalan 1 tahun, si orang tua meninggal misalnya contoh. Jadi untuk 5 tahun kemudian? Untuk 5 atau 4 tahun kemudian yang telah disepakati, maka perusahaan asuransi membayarkan kepada kampus dan kampus tadi melanjutkan perkuliahan daripada membiayai perkuliahan dari anak tersebut. Oke, tapi memang komponen biaya yang ditanggungnya memang hanya biaya kuliah atau barangkali biaya buku dan lain-lain bagaimana? Bervariasi. Jadi memang itu tergantung kerjasama yang diberikan. Ya, biasanya kalau menyangkut premi yang diterapkan. Jadi kalau preminya dengan segala macam tambahan-tambahan benefit yang lain, biasanya agak lebih mahal. Tapi kalau yang sederhana saja, misalnya contoh hanya biaya uang kuliah, maka preminya biasanya lebih murah. Bisa juga diterapkan seperti ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, ada tambahan uang buku atau pada waktu itu misalnya anak itu kos, maka biaya kosnya bisa dilanjutkan. Itu bisa diberikan oleh kampus sebagai bentuk peduli kepada mahasiswa tadi. Oke, kalau begitu mengenai proses klaimnya, ini cukup sulit tidak? Sangat sederhana. Mengajukannya kemana? Ke kampus apa ke perusahaan asuransi Pak? Iya, ke kampus. Ya, karena kerjasama ini adalah kerjasama yang langsung dari perusahaan asuransi bekerjasama dengan kampus. Jadi pada waktu bekerjasama dengan kampus, maka segala sesuatu prosesnya akan melalui kampus tersebut atau sekolah tersebut. Karena sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pada waktu sekolah sudah memikirkan kelangsungan biaya pendidikan dari anak muridnya atau mahasiswanya, maka sekolah itu sebenarnya sudah menanamkan prinsip bahwa sekolah peduli terhadap kelangsungan pendidikan daripada bangsa. Ya, karena kalau enggak terjadi situasi meninggal dunia, selesai. Jangan sampai putus sekolah ya. Ya, itu dia. Baiklah Pak Norman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh